Ini kita kedatangan salah seorang tamu. Beliau adalah Ustadz Fadlan Akbar LC MHI, salah seorang dosen di Stiba Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, yang beliau hadir di tengah-tengah kita ini untuk kegiatan rangkaian Mukernas, yang insya Allah juga besok beliau akan mengisi kegiatan tabligh akbar yang kita laksanakan di Masjid Baitul Izzah, Kampung Patarakan. Dan itu yang mengisi malam, insya Allah beliau, kita manfaatkan ilmu beliau, dan mungkin untuk menghemat waktu, kita langsung saja kepada beliau untuk bersegera mengisi kajian kita pada malam ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat banyak dan beragam ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik, hidayah, sehingga dengan taufik dan hidayah itu kita dapat bersua di tempat yang sangat amat mulia ini, di tempat yang sangat amat suci ini, untuk tujuan yang tidak kalah mulia dan tidak kalah sucinya, yaitu kita hendak mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan asdaqul hadis wa khairul hadi. Dia adalah merupakan sebenar-benarnya perkataan, yaitu kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah merupakan sebaik-baik petunjuk yang dapat menyelamatkan dan membahagiakan pengikutnya, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah sekelompok kaum, sekelompok orang berkumpul, bermajlis di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca ayat-ayat Allah, tidak hanya sekedar membacanya, tetapi juga mereka mempelajari apa yang mereka baca, menghayati, menyelami makna dan mengambil pelajaran dari apa yang mereka baca. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketentraman, kebahagiaan yang akan mengantarkan kita pada kesejahteraan dan keselamatan. Tidak hanya as-sakinah yang kita peroleh dari majelis-majelis seperti ini, tetapi yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mengantarkan kita insyaallah secara bersama-sama untuk merasakan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala.
innakum la tudkhiluna al-jannata bi'a'malikum. Sesungguhnya kalian tidak akan dapat masuk surga hanya dengan amal-amal kalian belaka. Amal kita terlalu sedikit jika dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang sangat kenikmatan surga yang sangat amat banyak. Ya. Mau dipakai bayar nikmat mata saja tidak cukup amal-amal kita, baru satu mata. Ya. Belum lagi mata sebelahnya, belum lagi anggota tubuh yang lainnya. Ya. Maka kalian tidak akan masuk surga hanya dengan mengandalkan amalan-amalan kalian. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, anda juga demikian ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali karena Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Maka dengan rahmat Allah yang meliputi kita, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, meskipun usia hidup kita singkat dan kita belum maksimal di dalam melakukan amalan-amalan ibadah itu, kalau kita mendapatkan rengkuhan rahmat kasih sayang Allah, maka rahmat itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya. Dan rahmat itu kita akan peroleh melalui majelis-majelis ilmu seperti ini. Tidak hanya rahmat Allah, tetapi Rasulullah juga mengatakan wa haffathumul malaika. Mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah, makhluk yang sangat amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya yang sempurna. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dari sisi sifat mereka adalah makhluk yang sangat patuh, tunduk, taat atas setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah dari apa yang diperintahkan kepada mereka. Dari sisi bentuk fisik, subhanallah, Rasulullah mengatakan, "Uzina li an uhadditsa lakum bimalakin min malaikatis sama hamalatul arsh innama baina syahmati uznaihi ila atiqi masiratu 500 amin." Telah diizinkan bagiku, kata Rasulullah, untuk menceritakan kepada kalian tentang salah satu dari malaikat-malaikat Allah, yaitu malaikat pemikul arsh. Sesungguhnya jarak antara cuping bagian bawahnya ke pundaknya sejauh 500 amin atau 700 amin, 700 tahun perjalanan. Bagaimana besarnya malaikat itu? Luar biasa, ma'asyarul muslimin. Malaikat-malaikat yang besar itulah yang akan mengelilingi kita. Kita di sini merasa aman. Mengapa? Kita dikelilingi oleh saudara-saudara kita yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan jabatan dengan seragam hijaunya yang membuat orang gentar ketika melihatnya. Kita merasa aman. Dan kadang kita bangga ketika berjalan dengan saudara-saudara kita dengan seragamnya itu. Subhanallah. Kita bangga, kita aman. Lalu bagaimana kalau hamba Allah yang lebih besar, lebih kuat yang mengelilingi kita, yaitu malaikat-malaikat Allah, tentu kita lebih merasakan keamanan lagi. Bukan hanya itu, Rasulullah mengatakan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut nama-nama mereka yang hadir di majelis itu di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia tersebut, yaitu malaikat. Fulan bin Fulan hadir dalam majelis itu. Fulan bin Fulan hadir dalam majelis itu. Disebutlah nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja salah seorang penguasa menyebut nama-nama kita di hadapan menteri-menterinya, kita merasakan kebanggaan yang luar biasa. Kita akan rekam penyampaian kepala negara itu ketika menyebut nama kita, baru kita share ke keluarga, share ke sahabat dengan penuh kebanggaan. Ini yang akan menyebut nama kita bukan penguasa dunia, tetapi penguasa semesta ini seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala. Bukan di hadapan pejabat,
tetapi di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan karunia yang sangat amat besar. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta an-namlatu fi juhriha wal hutu fil bahri." Sesungguhnya para penuntut ilmu benar-benar akan memohonkan ampun untuknya penduduk langit dan penduduk bumi, sampai semut-semut kecil yang berada di dalam lubang-lubang mereka dan ikan-ikan hiu yang berada di kedalaman lautan, ikan paus, semua itu senantiasa memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi subhanallah, ini adalah karunia yang sangat amat besar ketika Allah mengumpulkan kita di masjid ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita pelajari ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian. Berpegang teguh pada apa? Bihablillah, kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tali Allah? Beragam penafsiran para ulama kita. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Baghawi menukil beberapa penafsiran para ulama kita terkait dengan hablullah. Ada yang mengatakan dinullah, agama Allah, yaitu Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, agama Allah ini, kaffatan, secara sempurna, secara totalitas, secara keseluruhan. Akidahnya Islam, ibadahnya Islam, muamalah interaksi sosialnya Islam. Semuanya menunjukkan bahwa dia beragama Islam. Bukan hanya KTP-nya yang Islam. Kalau hanya KTP-nya yang Islam, KTP itu kadang diduduki, ya, ditaruh di belakang. Dan kadang diduki. Kadang KTP tinggal di rumah, berarti Islam akan tinggal di rumah, dan kita lupa membawanya. Maka tidak nampaklah nilai-nilai keislaman itu pada mata kita, pada telinga kita, pada ucapan, pada tangan, pada sikap, gerak dan diam kita. Karena dia lupa di rumah, karena kita menyimpan agama cuma di KTP. Maka simpanlah iman di sini, di hati, karena hati itu sangat mempengaruhi seluruh anggota tubuh. Sayang kita terjemahkan hati, ya. Pada sebenarnya qalb itu adalah jantung. Ya, karena kalau kita sakit hati nunjuknya kemana? Hah? Sakit hati sini, Mas. Hati di sini, ya. Kan kalau orang lever bukan dadanya yang gembung, tapi perutnya. Kan lever itu kan hati. Saya sakit hati, Mas, gara-gara ucapan Anda. Tunjuknya, itu sakit perut namanya itu. Sakit hati, sakit jatuh di sini. Apa yang dalam sini nih? Jantung. Ala inna fil jasadi mudghatan, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam rongga tubuh manusia ada mudghah, segumpal daging. Kalau hati tak segumpal, dia bergumpal-gumpal, besar. Kalau yang bentuknya segumpal, setinju, hati. Mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh ini akan baik. Mata baik, telinga baik, hidung baik, semuanya sampai ke ujung kaki baik. Wa idza fasadat. Kalau segumpal daging itu rusak, jangan rusak,
dia tersumbat. Ya, apa namanya itu? Stroke. Ya. Ada penyumbatan di jantung. Apa yang terjadi? Maka sebelah bagian tubuh ini tidak akan berfungsi. Ya, mata, telinga, tangan, kaki. Kalau tersumbat seluruhnya, semua tubuh ini tidak akan berfungsi. Itu hebatnya itu jantung. Ya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal yang daging yang dimaksudkan adalah qalb. Kita menerjemahkannya hati, tetapi dia sesungguhnya bukan hati. Dia adalah jantung. Nah, ma'asyiral muslimin, jantung fungsinya adalah memompa darah. Memompa darah ke mata, ke telinga, ke hidung, ke lisan, kemana-mana. Jika bersama dengan darah itu ada iman, dia pompa iman ke mata, dia pompa iman ke telinga, dia pompa iman ke lisan, maka yang ingin dipandang oleh matanya adalah perkara-perkara yang bernuansa iman. Yang mau didengar oleh telinganya adalah perkara-perkara yang bernuansa iman. Yang ingin diucapkan oleh lisannya adalah lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang bernuansa iman, yang mau diberikan oleh tangannya, diterima oleh tangannya, digenggam oleh tangannya, adalah sesuatu yang bernuansa iman. Demikian pula kakinya, melangkah pergi dan melangkah pulang pada perkara-perkara yang bernuansa iman. Mengapa? Karena jantungnya tidak hanya memompa darah, tetapi dia juga memompa iman. Maka masukkanlah Islam dan iman itu ke dalam hati, supaya dia memberikan pengaruh pada seluruh anggota tubuh, melakukan kebaikan-kebaikan yang menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lisan-lisan mereka, namun iman itu belum lagi masuk ke dalam qalb, jantung mereka. Kita terjemahkan hati. Qalb mereka, jantung mereka belum terisi oleh iman. Iman itu baru nyampe di lisan. Apa tanda bahwa iman itu belum lagi merasuk ke dalam jantung seseorang? Tandanya adalah lisan yang tak terjaga, suka mengorek-ngorek kelemahan saudara. La taghtabul muslimin, jangan kalian menggibahi kaum muslimin. Apa itu gibah? Menceritakan keburukan, kelemahan, aib, kekurangan kaum muslimin. Kaum muslimin, saudara-saudara kita itu adalah manusia seperti kita. Mereka bukan malaikat dan mereka juga bukan setan. Sepanjang dia muslim, bukan setan. Nah, manusia itu adalah makhluk yang nisyan. Summiyal insanu insanan likasrati nisyanihi. Manusia disebutkan insan karena banyak lupa. Karena banyak lupanya, maka banyak kelirunya, banyak salahnya. Maka ketika kesalahan-kesalahan itu terlihat, terdeteksi, wah, orang yang imannya cuma di lisan dan belum masuk ke dalam hati akan segera menangkap kekurangan itu. Ditangkap semuanya kekurangan itu, direkam dengan baik, lalu dia ceritain kepada orang lain. Nih, jangan kalian melakukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taghtabul muslimin. Yang kedua, wala tattabi'u auratihim. Jangan kalian memata-matai kelemahan, kekurangan, kesalahan, kekeliruan kaum muslimin. Itu saudara kita. Justru kita diperintahkan untuk menjaga dan menutupi kelemahan mereka, menutupi dan melengkapi kekurangan mereka. Faman tatabba'a aurata akhi, siapa saja yang nekat memata-matai aib, kelemahan, kesalahan saudaranya kaum muslimin, tatabba Allahu auratah,
maka Allah akan memata-matai dan mengorek-ngorek kelemahan orang tersebut. Wa fadahahu walau fi jawfi baitih, dan akan mempermalukan orang itu di suatu hari nanti meskipun aibnya ia sembunyikan di dalam rumahnya sendiri. Allah akan bongkar semuanya. Wal a'yadzu billah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-i'tisam, berpegang teguh kepada tali agama Allah, adalah Islam. Berislamlah dengan seluruh anggota tubuh kita ini, dan nampakkanlah keislaman kepada apa yang ada di sekeliling kita, sehingga di sekeliling kita itu merasakan keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman dengan keislaman yang ada pada diri kita. Ada yang menafsirkan hablullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Tadi imam kita membacakan surah Al-Qalam. Pada ayat keempatnya Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, apa itu akhlaknya Rasulullah? Bagaimana itu akhlaknya Rasulullah? Bagaimana itu kepribadian Rasulullah? Bunda kita Aisyah menjawab radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu menjadi kepribadian kita. Dia tidak akan mungkin dapat dilepaskan dari kehidupan ini, karena dia telah menjadi kepribadian kita, Al-Quran. Maka berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, tali Allah, yaitu Al-Quran. Jadikan Al-Quran menjadi nafas kehidupan Anda, menjadi kepribadian Anda. Diam dan gerak Anda seperti tuntunan Al-Quran. Kalau demikian adanya, maka subhanallah, kita semuanya akan menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang baik dan sempurna. Keimanan dan ketakwaan yang sempurna itu akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Andai saja penduduk negeri itu, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan pintu-pintu keberkahan dari bumi. Subhanallah. Bukankah yang menjamin rezeki makhluk-makhluk melata di semesta ini hanya Allah? Ya. Dalam surah Hud ayat ke-6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezeki mereka. Allah mengetahui di mana rezeki itu mereka akan ambil dan kemana mereka akan simpan. Allah tahu. Semua itu telah tercatat dalam kitab catatan takdir yang nyata. Kita sebelum keluar dari rahim ibu, fayursalu ilaihil malak, kata Rasulullah, akan dikirimkan malaikat menjelang mau keluar, ya. Fayursalu ilaihi al malak fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin, akan ditiupkan ruh dan kemudian dicatatkan 4 perkara. Bikat birizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun, dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, dicatat apakah dia bahagia atau sengsara. Itulah takdir. Maka
kita keluar dari rahim ibu dengan membawa catatan takdir rezeki masing-masing. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki semesta ini, Dia yang membukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, Masya Allah, kita akan hidup dalam kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, dan keselamatan yang susah dan sulit untuk diilustrasikan. Namun sayang, kata Allah, kebanyakan manusia mengingkari keimanan dan ketakwaan. Mereka tidak mau berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Ada yang mengatakan tali Allah itu adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-69 kalau tidak salah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka-mereka itu akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang telah diberikan nikmat atas mereka. Siapakah hamba-hamba Allah yang telah diberikan nikmat itu? An-nabiyyin, para nabi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan seruan nabi, wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, orang saleh, orang yang membenarkan risalah Nabi, yang berjuang menegakkan risalah Nabi, itu adalah sebaik-baik teman. Itu adalah sebaik-baik saudara. Meskipun dia tidak bertalian nasab dengan kita, dia adalah saudara kita. Meskipun warna kulitnya jauh berbeda dengan warna kulit kita. Kita hitam legam, dia putih bersih. Tetapi jika di dalam hatinya ada iman dan ketakwaan, di dalam hati kita juga ada keimanan dan ketakwaan, maka kita dan dia adalah saudara. Persaudaraan ini yang dijalin oleh tali Allah, iman dan takwa, ketaatan dan Islam, Al-Quran, itu adalah merupakan nikmat yang sangat amat agung yang tak boleh kita lupakan. Maka ayat selanjutnya mengatakan, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. Ingat-ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati kalian. Dengan apa Allah menyatukan? Dengan hidayah, dengan Islam, dengan taufik, dengan Al-Quran, dengan ketaatan kepada Allah. Hati kita mulai mendekat satu dengan yang lainnya. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian setelah itu menjadi bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka persaudaraan Islam, persaudaraan iman, persaudaraan ketaatan itu adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita harus selalu ingat. Wazkuru nikmatallah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Kalian ini bersaudara. Subhanallah. Jika saja bukan karena persaudaraan iman, di negeri ini tidak akan berkumandang kalimat takbir Allahu Akbar. Dia bertakbir, dikumandangkan oleh Bung Tomo yang memberikan inspirasi kepada pemuda-pemuda kaum muslim, bahkan seluruh kaum muslimin di Surabaya. Maka
terjadilah peristiwa monumental yang kita kenal dengan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu, ma'asyiral muslimin, terinspirasi oleh kalimat takbir Allahu Akbar, yang membuat orang-orang beriman yang ada di dalam hatinya keimanan terpanggil satu dengan yang lainnya untuk bahu-membahu, tolong-menolong, merebut kemerdekaan bangsa ini. Maka atas berkat rahmat Allah, kita pun mendapatkan kemerdekaan ini. Maka persaudaraan iman inilah yang merekatkan antara Kalimantan dan Jawa, antara Jawa dan Sumatera, karena masing-masing beriman. Kalau tidak beriman, maka lihatlah orang-orang yang tak beriman, maunya melepaskan diri aja. Maunya melepaskan diri aja. Tapi orang beriman, jangan kalian melepaskan diri. Kita ini bersaudara, tapi kulit saya hitam. Tidak, meskipun kulitmu hitam, kamu adalah saudara saya. Subhanallah. Tapi bahasa kita berbeda. Meskipun bahasa kita berbeda, kita tadi tidak saling memahami bahasa, tetapi kita akan saling memahami rasa. Hati kita ditautkan oleh keimanan. Dan subhanallah, persaudaraan ini tidak hanya kita nikmati di dunia ini, terlalu sebentar kenikmatan persaudaraan ini kalau hanya cuman di dunia. Maka Allah akan mengekalkan kenikmatan persaudaraan ini sampai di akhirat. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mengasihi, menyayangi di dunia ini akan saling bermusuhan pada hari kiamat. Saling bermusuhan, ma'asyarul muslimin. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang menjalin persaudaraan persahabatannya di dunia ini karena ketaatan kepada Allah, karena keimanan kepada Allah, maka jalinan persahabatan persaudaraan mereka abadi. Allah akan mengumpulkan mereka semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tetap merawat cinta ini, persaudaraan ini dalam ketaatan kepada Allah, maka kita pun akan mendapatkan sempurnanya cinta Allah. Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Berhak mendapatkan cintaku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Haqqat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Berhak mendapatkan cintaku orang-orang yang saling bermajelis, duduk bersama karena aku. Kita tidak berada di tempat ini saling bermajelis kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niat karena Allah itulah yang harus kita senantiasa pelihara. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan dari beberapa ayat-ayat yang telah kita bacakan, bermula dari surah Ali Imran ayat 103. Semoga menginspirasi kita agar tetap mengeratkan persaudaraan kita dan menguatkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.